Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah pada subtema yang keempat dari buku tematik kelas 1 tema 2. Oke, gemar membaca. Membaca adalah jendela dunia. Ya. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Apakah kamu suka membaca? Bagaimana kamu belajar membaca? Di mana saja kamu bisa membaca? Apa yang bisa kamu baca? Wah, ya. Ini apakah kamu suka membaca? Ya, ini kalian sendiri yang bisa menjawab. Tapi kalau saya sarankan sukailah membaca, karena membaca itu banyak hal yang bisa diketahui. Bagaimana cara belajar membaca? Ya, cara belajar membaca itu bisa dengan membaca yang mudah-mudah dulu. Ya, jadi membaca cerita-cerita yang pendek, yang bagus, biar lebih termotivasi. Di mana saja kamu bisa membaca, bisa di rumah, bisa di perpustakaan mungkin, perpustakaan. Di sana banyak sekali koleksi-koleksi cerita-cerita yang bagus, ya, yang untuk seusia kalian. Apa yang bisa kamu baca? Macam-macam. Bisa membaca komik misalnya, bisa membaca buku sains untuk anak-anak. Nah, itu sangat bagus. Ya, selain belajar membaca juga menambah pengetahuan. Kalian ingin tahu kan tentang antariksa itu bagaimana, tentang laut, tentang bumi. Ya, apalagi membaca di alam terbuka seperti ini menyenangkan sekali bersama teman-teman, ya kan? Aku suka membaca. Siti, Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Udin dan teman-temannya belajar membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku bacaan. Perhatikan gambar Udin di bawah ini. Lihat, dia cara duduknya benar, jarak bacanya antara mata dengan buku juga benar. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Ya, sekitar 20 sampai 30 cm. Ya, duduknya harus tegak. Oke. Praktikkan cara duduk seperti Udin. Lakukan selalu saat kalian membaca. Beni membaca kata-kata bergambar. Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini. Buku, bunga, baju, topi, kaki, jari, kuda, meja. Duduklah dengan posisi yang benar, baca kata-kata di bawah ini, pasangkan dengan gambar dan kata yang tepat. Buku. Nah, ini dia pasangannya. Kaki. Ini pasangannya. Kuda, mana kuda? Oh, di bawah. Kuda. Bola. Mana bola di sini? Ada gambar. Ini dia bola. Bola. Ini baju. Menyenangkan sekali ya, mencocokkan seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Pasangkan kata-kata dengan gambar yang tepat. Jari. Ini kelihatan ada jari di bawah. Topi. Nah, ini dia topinya, warna kuning. Benang. Nah, ini ada benang di bawah.
benang, bunga. Nah, ini dia di atas ada bunga. Bunga. Kemudian meja. Nah, ini di atasnya bunga ada meja. Sudah nyambung. Nyambung sampai ke atas. Bacalah dengan suara nyaring. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Apakah kamu suka membaca? Suka kan? Apakah ayahmu suka membaca? Suka tidak? Coba tanya ke ayah. Ceritakan apa bacaan kesukaan keluargamu. Ceritakan di depan kelas. Siti akan membuat kartu kata. Kartu kata dihias dengan daun kering. Hasilnya menjadi lebih indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Ada hiasan daun keringnya. Siti, buatlah kreasi kartumu. Ya, ini dikasih gambar fotomu. Ya. Di sini boleh dikasih daun-daunan seperti Siti tadi. Ya. Biar keren. Ya. Di sini boleh dikasih bunga. Di sini dikasih daun-daun. Ya, yang di bawah dikasih daun-daun kecil. Nah, ini juga bisa menjadi kartu yang keren nanti. Terus nama kalian tulis di sini. Misalnya Ali. Ya. Saya tulis di sini. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Yuk kita membuat kartu kita, kartu kata. Ya, yuk kita membuat kartu kata. Alat dan bahan yang kamu butuhkan: karton dengan ukuran 15 x 10 cm, gunting, spidol, lem, hiasan, daun-daun kering, dan gambar-gambar. Cara membuatnya: ukurlah karton sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Ya. Jadi mungkin sebesar HP kalian, ya. Gunting karton yang telah kalian ukur, tulislah pada karton, tempelkan gambar di samping kata. Hiaslah pinggir kartu dengan daun kering. Bagaimana hasil kartumu? Indah kan? Oke. Mintalah siswa membacakan buku di rumah. Saat membaca, ingatkan siswa untuk duduk dengan posisi yang baik. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan baik harus dimulai sejak dini. Ayo mengamati. Edo sedang membaca buku. Buku itu bergambar, sangat menarik. Ada gambar anak-anak sedang berolahraga, ada yang melakukan gerak mendorong. Edo ingin menirukan gerak seperti pada gambar. Inilah gambar di buku Edo. Wow, gambarnya anak dorong-dorongan. Edo dan Udin bermain bersama. Mereka menirukan gerakan mendorong, gerakan yang ada di buku Edo. Amati apa yang dilakukan Edo dan Udin. Tirukan bersama temanmu. Gerakan mendorong. Jadi mereka ternyata menggambar itu, ya. Mereka menirukan gerakan mendorong, menirukan kok menggambar. Tadi menggambarnya sudah ya. Edo dan Udin bermain bersama, mereka menirukan gerakan mendorong. Gerakan yang ada di buku, amati yang dilakukan Edo. Mendorong. Seperti itu ya. Sambil berolahraga. Ini kayak sedang mengeluarkan kamehameha. Siti membaca buku cerita.
Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Siti berusaha menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur. Tunjukkan gambar cara membaca yang benar dengan tanda centang. Ini kita centang. Kalau ini cara membaca yang salah, dedot. Salah itu. Ini terlalu dekat, dedot. Ini yang benar. Celing. Ayo mengamati. Siti dan teman-teman bermain mencari kartu kata. Kalian pun dapat mencoba memainkannya. Kartu kata diletakkan di seberang. Salah satu teman memberi aba-aba. Mulailah kalian berjalan mengambil kartu kata. Kemudian bacalah kartu yang kalian temukan. Ayo berlomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalian harus membaca kata pada kartu dengan benar. Kata tidak harus nama ya, bisa yang lain-lain. Ya, kegiatan bersama orang tua. Misalnya katanya adalah pensil gitu, tidak masalah. Ya, kata apa saja. Taruh kartu, belajar membaca sama-sama. Kegiatan bersama orang tua, mintalah siswa untuk berlatih membaca kartu kata yang telah dibuat di sekolah. Ayo membaca. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering baca aku ya. Ayo menulis. Lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan isi cerita. Hai, namaku buku. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di lemari atau rak buku, ya. Di rak atau lemari buku, di Bali ya. Di rak atau lemari buku. Oke. Rawatlah aku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan, letakkan pada tempatnya jika telah selesai dibaca. Ayo mengamati. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Ini ada kancil buaya, kancil buaya, kancil buaya. Besar kecil, besar kecil, besar kecil. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Gambar di atas disusun sesuai dengan pola. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Ini pola kancil buaya. Selalu seperti itu. Kancil buaya, kancil buaya, kancil buaya. Kalau ini pola besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil. Kalau ini pola apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Gitu. Lani membuka kembali buku bacaannya. Cereng. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Lengkapilah gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Oh, waktunya apel hijau. Besar kecil, besar kecil, besar. Oh, waktunya kecil. Buaya kancil, buaya kancil, buaya kancil. Waktunya buaya.
Kemudian di tengah-tengah apel merah pasti apel hijau. Kan berselang-seling. Di tengah-tengahnya apel hijau pasti apel merah. Di tengah-tengahnya besar pasti kecil. Nah, bisa juga dengan teknik copy paste. Ini khusus Pak Ali. Ding. Nah, loh. Nah, pindah ke sini. Sama persis, memang copy paste. Ya. Kita sudah sampai mana? Lani senang membaca. Lani senang membaca loh. Kok kecil? Aku ingin agak besar ya. Oke. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang dibaca Lani. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Apakah suka membaca cerita atau buku pelajaran? Ada koran, ada buku cerita, ada majalah, ada buku pelajaran, ada komik. Pak Ali paling suka komik dulu waktu kecil. Habis itu suka buku cerita juga. Susunlah huruf-huruf di bawah ini. Miko, salah, yang benar komik. Ranok, salah, yang benar koran. Halajam, salah, yang benar majalah. Ubuk tarice, kok ubuk tarice sih? Buku cerita. Nah, ini baru benar. Ubuk carite, ubuk tarice. Ada banyak jenis bacaan. Bacaan yang paling bacaan yang paling kamu sukai? Ya, bagaimana keluargamu? Apa bacaan yang kesukaan keluargamu? Pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya. Ayah pasti suka baca koran. Kalau aku suka baca komik. Atau aku suka buku baca cerita. Adik suka komik. Ya, yang adik mana? Yang kakak mana? Kalau ibu biasanya suka majalah. Itu sudah dari dulu. Kalau tante matematika. Oh, ini tante atau siapa suka matematika, keren. Hobi kok matematika ya, kayak Pak Ali aja hobinya matematika. Ayo menulis, ceritakan pengalamanmu, ceritakan pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana perasaanmu? Senang ya bisa membaca bersama keluarga. Ya, kebersamaan keluarga harus kita syukuri. Ya. Wow, ada Lani suka membaca buku cerita itu. Ya. Orang tua menemani siswa membaca judul-judul berita, ya. Nah, ini kegiatan bersama orang tua itu, ya. Oke, untuk pembelajaran 4 akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Untuk kali ini cukup dulu. Untuk video selanjutnya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Ada playlistnya loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.